Shalom, welcome to Gibeon Church. Senang beribadah dengan saudara hari ini. Kita akan bersama-sama membaca Katekismus Reformasi. Dan minggu ini kita masuk pada pertanyaan yang ke-11. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan Alkitabnya. Adakah yang dapat menjalankan hukum Allah dengan sempurna? Sejak kejatuhan, tidak ada manusia yang mampu memelihara hukum Allah dengan sempurna. Sebaliknya, kita memiliki kecenderungan alamiah untuk menolak Allah dan tidak mengasihi sesama kita sebagaimana mestinya. Roma 3:10-12, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Silakan duduk, saudara. Saudara, sejak manusia itu diciptakan oleh Tuhan, maka Allah itu menciptakan manusia itu dengan kapasitas untuk bisa memenuhi hukumnya itu dengan sempurna. Tetapi saudara, kapasitas itu hilang ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Dan Alkitab menggambarkan kondisi berdosa ini dengan beberapa cara, yaitu pemberontakan, kebutaan, penyakit, perbudakan, bahkan kematian secara rohani. Saudara, kondisi ini tidak hanya ditemukan pada mereka yang biasanya diakui oleh masyarakat sebagai orang jahat, misalkan pencuri, pembunuh, atau pezina. Namun juga ditemukan pada mereka yang berpikir bahwa mereka adalah orang baik. Karena bahkan apa yang disebut perbuatan baik yang kita lakukan itu juga rusak oleh dosa. Jadi saudara, ini mengingatkan kita bahwa dosa itu mencengkeram kita semua dan tidak ada yang dikecualikan. Saudara, apa dampak dari kejatuhan ini? Yaitu kita tidak hanya rusak, tetapi juga cacat secara rohani. Kita tidak hanya lemah, tetapi juga tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hukum Tuhan. Baik di dalam perkataan, perbuatan, pikiran, sikap, dan motivasi kita. Dan akibatnya kita terbuang jauh dan kedapatan bersalah di hadapan Allah yang kudus. Saudara, memang ini adalah kenyataan yang sangat mengerikan untuk direnungkan. Namun ini adalah kabar buruk yang melatar belakangi kabar baik Injil yang membawa hidup dan pengharapan. Yaitu meskipun kita tidak dapat memenuhi hukum dengan sempurna, tetapi ada pribadi yang sudah memenuhi hukum itu dengan sempurna untuk kita, yaitu melalui Yesus. Saudara, Yesus yang sudah setia menaati Bapanya, bahkan sampai mati di kayu salib, menanggung semua pelanggaran dan kegagalan kita, agar kita yang percaya kepadanya tidak lagi hidup dalam kesalahan dan perbudakan dosa, tetapi benar-benar merdeka. Meskipun kita sudah jatuh dalam dosa bersama Adam, kita juga sudah dibangkitkan bersama Kristus. Dan Allah terus bekerja di dalam kita dengan kasih dan tidak akan meninggalkan kita. Sampai Dia membawa kita ke hadapan hadirat-Nya yang kekal dan mulia. Di sana pada akhirnya kita dapat dengan bebas merdeka dan sempurna menaati Dia yang sudah menciptakan dan menebus kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya berikan kesempatan untuk kita semua berdoa, mengaku di hadapan Tuhan bahwa seringkali kita masih hidup di dalam pelanggaran akan hukumnya karena dengan kekuatan kita sendiri. Kita sadar di dalam keberdosaan kita tidak akan mampu menaati hukumnya. Tetapi sekaligus kita juga bersyukur karena anugerahnya Dia memberikan Yesus
yang mati di atas kayu salib memenuhi hukum itu dengan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa di dalam keberdosaan kami, dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan mampu memenuhi hukum-Mu. Kami tidak mampu hidup di dalam kehendak-Mu dan mempermuliakan Engkau. Kami seharusnya layak untuk dihukum karena dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tetapi kami juga bersyukur oleh karena anugerah-Mu, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal yaitu Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung segala kegagalan dan pelanggaran kami. Sehingga saat ini ketika kami ada di dalam Kristus, kami dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan Roh Kudus-Mu itu memampukan kami untuk kami bisa hidup menurut kehendak-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.